Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Erlina BSHMH dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada pertemuan yang ke-6. Nah, pada minggu ke-6 ini saya akan memberikan materi tentang penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa untuk hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa khusus dalam bidang hak cipta, ini bisa diselesaikan dengan dua cara, dengan litigasi dan non-litigasi. Dengan non-litigasi bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan dengan menggunakan arbitrase. Sementara dengan litigasi bisa diajukan gugatan ke peradilan niaga. Jadi gugatan ke pengadilan niaga. Nah, di sini kita akan lihat berdasarkan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase atau pengadilan. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi dengan cara litigasi dan non-litigasi. Litigasinya melalui pengadilan, yaitu pengadilan niaga, dengan non-litigasi, yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa digunakan dengan cara negosiasi, dengan cara mediasi, dan dengan cara rekonsiliasi. Pengadilan yang berwenang itu adalah pengadilan niaga. Pengadilan lain selain pengadilan niaga ini tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa. Jadi artinya bahwa kompetensi absolut dari penyelesaian sengketa hak cipta itu adalah pengadilan lain selain pengadilan niaga itu tidak berwenang. Nah, selanjutnya selain pelanggaran hak cipta dan hak yang terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Nah, artinya bahwa tuntutan pidana atau penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan hukum pidana itu baru bisa dilakukan setelah penyelesaian sengketa di luar pengadilannya gagal. Nah, selanjutnya pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak yang terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi ini berhak memperoleh ganti kerugian. Selanjutnya ganti rugi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak yang terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak yang terkait dalam bidang hak cipta dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa hak eksklusif dari pencipta itu selain hak ekonomi, dia juga mempunyai hak moral pencipta. Hak moral ini diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta. Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak si pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Kemudian pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan. Nah, kemudian isi gugatan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak yang terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan
niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak yang terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak yang terkait. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak yang terkait dalam bidang hak cipta dapat memohon putusan provisi. Artinya putusan provisi ini adalah putusan yang harus segera diputuskan karena sifatnya adalah sangat mendesak. Atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan hasil ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan atau alat pengganda yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta produk yang terkait dan atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan hasil ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran cipta dan produk hak yang terkait. Putusan pengadilan niaga. Putusan pengadilan niaga harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu 90 hari sejak gugatan tidak dapat dipenuhi atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari. 3. Putusan harus diucapkan dalam sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari terhitung hari sejak putusan diucapkan. Nah, kemudian upaya hukum, putusan pengadilan niaga hanya mempunyai upaya hukum kasasi, artinya dia tidak ada banding, jadi langsung kasasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.